Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Nah, tapi walaupun kita sedikit melelahkan hari ini ya kan. Karena ada terjadinya huru-hara simulasi kebakaran, bukan kebakaran ya. Ya, simulasi kebakaran. Bagaimana kita tanggap dalam menanggapi salah satu kebakaran lah, musibah kan. Tapi jangan jauh-jauh lah ya. Iya kan? betul. Berarti itulah simulasinya, latihannya ya, supaya kalau misalnya terjadi kebakaran kayak gitulah latihannya. Iya, betul. Gitu. Mana tahu ada mantan mau dibakar, kasih tahu sama kami biar kami selesaikan secara jantan ya, Oh Dek. gitu. Oke. Iya, kita udah tahu juga cara memadamkannya ya kan? Oh gitu ya. Berarti ada harganya loh kok cara memadamkannya. Ada price listnya ya kan. Oh gitu. Pastilah. Nah, ini ada berita pertama ini ya kan. Jadi hari Rabu yang cerah ini ya kan, kami akan menghadirkan berita-berita terupdate. Salah satunya ini tentang satu berita nih, Dek. Tentang apa tuh, Kak? Tentang 5 ibu-ibu pekerja rumah tangga yang bergabung dalam Serikat Pekerja Rumah Tangga SPRT ini. Ada yang Sumut punya melakukan aksi bertajuk Dapur yang Sunyi di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol hari Rabu hari ini. Jadi mereka tampak membawa panci, kuali, sutil, gantungan gaju, dan beberapa peralatan rumah tangga lainnya yang menggantungkan di pagar kantor DPRD Sumut nih. Oh, berarti ini macam seperti aksi demo gitu? Oh gitu. Jadi mau demo masak di sana? Mau ini apa namanya? Apa? Kalau mau apa tuh? Rewang, mau rewang. Oh, rewang. Kirain yang demo-demo masak yang mau ke rumah-rumah itu, sekarang udah pindah ke kantor DPRD ya. Tapi kayaknya orang mau ngerewang orangnya di situ. Oh, mau ngerewang ya. Ya, aku rasa ada pesta atau syukuran. Ada ya, acara di situ. Oke. Oke, jadi Ketua SPRT Sumut Wagini mengatakan aksi ini merupakan aksi serentak yang dilakukan secara nasional di beberapa kota lain di Indonesia. Oh, ternyata barengan. Aksi nasional berarti dilakukan mereka ini. Nah, jadi aksi ini dilakukan serentak, pusatnya di Jakarta untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Oh, iya bagus. Iya. Bagus juga nih ya kan. Jadi Wagini menuturkan aksi penuntutan disahkan RUU PRT ini sudah dilakukan secara rutin sejak beberapa bulan lalu. Jadi aksi ini dilakukan setiap hari Rabu yang juga digelar serentak di Jakarta, Makassar, Bali, dan kota-kota yang memiliki serikat pekerja rumah tangga lainnya di Indonesia. Jadi kalau di DPRD Sumut nih sudah 2 kali kami lakukan katanya gitu kan, Dek. Sebelumnya di Lapangan Merdeka ini juga bentuk sosialisasi kami agar semakin banyak yang tahu bahwa pekerja rumah tangga sampai saat ini belum punya payung hukum untuk melindunginya. Benar ini. Benar, apalagi kalau misalnya dari yayasan sih dapat ya kan. Iya, betul. Cuman kalau misalnya dari tunggal pekerja itu memang kurang sih ya kan. Tapi kita lihat dulu videonya ya kan, tuh saksikan berikutnya. Segera sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenapa permintaannya disahkan? Alasannya apa, Bu? Alasannya kita pekerja rumah tangga biar ada payung hukumnya gitu. Selama ini apa rupanya? Kalau misalnya nggak ada undang-undang PRT ini, apa yang dirasakan sama Ibu? Yang dirasakannya banyak lah, kan upah kan nggak layak, majikan semena-mena, terus nggak ada payung hukumnya, terus nggak ada jam sostek, jaminan sosial ya kan. Juga PRT kan tidak ada hari libur. Kerja 24 jam tanpa batas waktu. Selama hari itu, selain itu pemberi kerja kan semena-mena terhadap pemberi pekerja rumah tangga. Contoh semena-menanya apa, Bu ya? Contohnya ya? Tidak Banyak kejadian yang disiksa, yang memudahkan. kayak perbudakan gitu, diangkat budak gitu. Ibunya jadi PRT udah berapa lama? 22 tahun. 2 tahun ya. Kalau yang lain yang paling lama berapa lama? Saya 7 tahun, sama 20. Udah 20 tahun ya. Dari anak kelas 3. Nah, itu tadi, Dek. Kayak kita ya kan, muka-mukanya semua Iya ya. kan, barbar ya. Iya, barbar semua ya kan. Ini ada si Hani ya. Iya, Rehtin Hani yang akan kita tanya ini nih mengenai adanya undang-undang RUU rancangan undang-undang PRT ini deh. Halo, selamat sore Rehtin Hani.
Selamat sore, Pak Tari dan Pak Wani. Oke deh, mengenai mereka sepertinya melakukan dibilang unjuk rasa juga bukan ya kan, mungkin demo kecil-kecilan ya kan, tapi secara nasional pastinya nih. Nah, kira-kira di dalam undang-undang RUU-nya itu apa aja yang dicantumkan? Poin-poin besarnya itu, Rehdin, silakan deh. Ya, di dalam RUU-nya itu termasuk juga jatah upah minimal pekerja rumah tangga, kemudian juga aturan-aturan yang harus dilakukan oleh majikan seperti uang pesangon jika memberhentikan secara sepihak, kemudian juga hari-hari libur bagi pekerja rumah tangga, dan pastinya jaminan sosial ya seperti yang didapatkan oleh pekerja formal lainnya di Indonesia. Jadi kalau untuk rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini sebenarnya sudah lama sekali istilahnya diwacanakan di DPR RI itu sejak tahun 2004, tapi sampai sekarang masih jadi program untuk disahkan menjadi undang-undang, tapi belum disahkan juga. Sempat jadi prioritas untuk disahkan, tapi pada tahun 2020. Tapi sampai 2023 ini DPR RI masih belum juga mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Gitu Kak Lani. Oke Kak, sampai kapan Kak mereka akan melakukan aksi macam demo lah ini ya? Aksi ini Kak, apakah setiap hari Rabu akan dilakukan Kak? Ya, jadi mereka memang udah melakukan ini sekitar 2 bulan yang lalu ya. Jadi totalnya itu sudah ada 7 aksi di Kota Medan dan juga di beberapa kota-kota lainnya di Indonesia, dan mereka tadi mengatakan sampai RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini belum disahkan, mereka akan tetap terus melakukan aksi ini. Dan untuk di DPRD Sumut sendiri itu sudah yang kedua kalinya. Sebelum-sebelumnya mereka melakukannya di Lapangan Merdeka. Tadi juga setelah di DPRD Sumut juga mereka pindah ke Lapangan Merdeka untuk melakukan aksi yang sama gitu. Oke Kak, jadi apa Kak tanggapan dari DPRD Sumut Kak mengenai aksi tersebut? Untuk DPRD Sumut sendiri belum ada memberikan tanggapan ya terkait aksi yang mereka lakukan, sudah 2 kali berturut-turut sampai hari ini. Tapi tadi saya sempat menghubungi salah satu anggota Komisi E DPRD Sumut. Mereka menyampaikan karena ini merupakan rancangan undang-undang atau RUU, dan itu yang berwenang adalah DPR RI di pusat, sehingga mereka hanya bisa memberikan rekomendasi nantinya untuk DPR RI di pusat untuk segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Gitu, Oke, Han, kira-kira Serikat Pekerja Rumah Tangga ini berdirinya mulai kapan nih? Dan kira-kira pencetus untuk di Sumut ini untuk berapa orang gitu anggotanya kira-kira dalam suatu serikatnya ini? Kalau untuk terkait hal itu tadi kami tidak sempat bertanya lebih jauh ya Kak, tapi tadi di lokasi aksi sendiri memang sempat mereka itu SPRT ini merupakan salah satu serikat pekerja yang digagas juga oleh LSM Sahdar. Sahdar ini salah satu LSM yang juga fokus terhadap pemantauan penggunaan anggaran oleh pemerintah. Jadi tadi mereka didampingi langsung juga oleh Sahdar. Dan kalau untuk SPRT di Sumatera Utara sendiri memang anggotanya cukup banyak, tapi karena yang lain tadi itu banyak yang bekerja juga melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka menjadi pekerja rumah tangga, jadi tadi tidak bisa mengikuti aksi yang dilakukan di depan DPRD Sumut. Oke, Han, kira-kira pada saat ini apakah di dalam rancangan undang-undang itu tercantum juga mengenai mungkin BPJS kesehatannya, mungkin ada juga nggak tercantum itu, apalagi yang seringnya tuh mungkin perilaku ini ya dek, tindak kekerasan, nah itu ada juga nggak sih tercantum di dalam salah satu poin rancangan undang-undangnya? Iya, termasuk juga Kak, termasuk jaminan BPJS kesehatan dan juga ketenagakerjaan, dan juga termasuk juga itu tadi kekerasan dan juga perilaku perbudakan yang sering juga dilakukan oleh para majikan-majikan dari pekerja rumah tangga ini. Oke, Han, kira-kira apakah
ini berlaku juga misalnya ini rencana undang-undang ini disahkan, apakah ini berlaku juga misalnya ada pihak-pihak agensi yang menciptakan mungkin apa tuh Dek, pembantu-pembantu rumah tangga melalui agensi, apakah ini juga berlaku atau cuman untuk yang lepas-lepas saja ini ya pembantu rumah tangganya? Berlaku juga Kak, untuk ini untuk seluruh pekerja rumah tangga baik di bawah naungan perusahaan tertentu ataupun yang lepas, karena selama ini pekerja rumah tangga tuh kan tidak memiliki undang-undang tersendiri ya, mereka hanya masuk ke dalam bagian undang-undang ketenaga kerjaan gitu Kak. Jadi ini untuk seluruh pekerja rumah tangga baik yang dia pribadi maupun yang berada di bawah perusahaan. Oke, Han, kira-kira ada nggak sih tanggapan dari salah satu anggota dewan mungkin yang di situ melihat aksi mereka gitu, ada nggak sih? Kalau tadi di aksi tersebut tidak ada tanggapan langsung dari anggota DPRD Kak. Mereka langsung pindah ke lapangan Merdeka Medan tadi setelah beberapa menit melakukan aksi di situ. Oke Kak, pada saat mereka melakukan aksi apakah menjadi kemacetan lalu lintas atau gimana Kak? Kemacetan nggak ada karena mereka cuma 5 orang tadi yang melakukan aksi dengan beberapa orang pendamping dari Sadar, jadi tidak ada kemacetan dan juga tidak mengganggu aktivitas di sekitar gedung DPRD Sumut. Oke, terima kasih Han untuk informasinya, kita tunggu update selanjutnya ya Han. Terima kasih. Selamat sore Hani. Nah Sore. itu tadi Dek mengenai kok lebar kali aku langsung ya. Kayaknya kita hari ini kurang ini ya Kak. Kurang Karena semangat. kayaknya Tapi nggak sangat apa-apa lelah. untuk teman-teman Tribuners kita pasti memberikan Iya, yang terbaik betul. lah ya kan. Ha-ha. Kalau bisa kita melakukan aksi bakar di sini. Iya, biar kita membara-bara Iya, ya. tapi kan? memang ngeri kali tadi ya itu ya. Mm-mm. Memang mungkin sudah lama di iniin ya, diajukan mungkin untuk RUU-nya apa? Undang-undang Pembantu rumah tangga kan, PRT kan. Nah, Betul. SPRT. Nah, jadi mungkin apa ya? Mungkin karena kayaknya nggak adil ya kan. Terus tadi kita nggak bahas tentang UMK atau UMP. Nah, itu Oh iya. standarnya kayak mana? Iya, tadi aku kan? mau tanya juga apakah gaji disamakan Heeh. atau gimana gitu Tapi nggak kan. mungkin juga lah kan. Kalau misalnya kalau kayak Raffi Ahmad mungkin bisa gaji Iya. kayak gitu deh. Kalau kita, Kok kita gaji itu aduh. nggak kerja lah kita juga lagi deh kan? Iya, gaji kita untuk mereka. Nah, semuanya kan? Mm-mm. Nah, itu belum lagi mungkin BPJS juga penting sih. Terutama Tapi deh. biasanya Kak, kalau kita dari agensi gitu harganya mereka UMK kan? Ya pastinya lah. Mm-mm. Nggak tahu juga. Iya, UMK. UMK. Karena UMK apa UMP? UMK. Ah. Karena dia terus ya dipotong dari agensi lagi kan. Gitu. Ya sekitar 3 jutaan gitu kan bayarnya harganya kalau kita Oh, kurang ke tahu. agensi gitu. Nggak tahu. Belum pernah jadi pembantu rumah tangga Kak Dek. Bukan, aku kemarin nanya. Oh. Nanya aja rupanya mahal ya kan. Jadi nggak jadi lah. Ah. Ya udah, ini pasti Kak bakal membara-bara nih Kak, ada berita Kenapa? kedua. Kenapa Tentang tuh? isu penculikan anak yang menggemparkan warga di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai. Seorang wanita yang dituduh menculik anak nyaris jadi bulan-bulanan warga di sekitar katanya kan. Kejadian ini pun sempat tertangkap kamera amatir milik warga yang berada di lokasi kejadian. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, tampak ratusan warga saat itu sudah berkerumunan di jalan. Wanita yang ketika itu memakai celana berwarna kuning terlihat dikerumuni oleh warga di sekitar. Sebagian warga juga terlihat mencoba mengamankan wanita tersebut dari amukan warga. Berarti ini kayaknya terduga lah ya. Belum jelas dia yang menculik anak itu kan. Menurut Edi, salah seorang warga, kejadian itu terjadi pada Selasa 21 Februari 2023 kemarin. Berarti masih tuduhan ya. Iya, kan terduga kan. Saat itu wanita yang dituduhkan itu memang bersama dengan seorang anak. Namun entah bagaimana ceritanya anak tersebut dijemput oleh neneknya dan dibawa pergi. Bukan penculikan anak. Awalnya anak itu dititipkan sama wanita itu. Rupanya dibawa sama neneknya yang dititipkannya ini pun nggak tahu, jadi kena sasaran lah dia, kata Edi. Jadi kayak apa lagu Dragon Ball itu kan? Kenapa? Bersama dengan seorang anak. Oh gitu. Anak yang tangkas itu.
dan juga pemberani gitu, nggak nyambung ya. Ia menjelaskan karena isu penculikan anak itulah yang membuat perhatian warga dan langsung mencoba mengamankan wanita tersebut, katanya kan. Oh ya, kita langsung. Jangan nanti reporternya juga nggak bisa Oh ketemu. iya, itu langsung lihat aja videonya, cekidot. Cekidot. Ini tetap jadi pukul ya? Ya. Itu kejadiannya bagaimana awalnya bang? Kok ada penculikan anak itu kabarnya? Penculikan anak. Anaknya rupanya dibawa neneknya. Sempat ada ribut-ribut bang di sini. Kami lah sini. Anak itu dititipkan gitu bang ceritanya. Sama orang rupanya dibawa neneknya. Yang nitip itu nggak tahu, jadi kena sekarang aja. Oh sempat dituduh gitu bang ya. Berarti salah paham aja tuh ya? Iya, salah paham, nggak ada penculikan anak. Jadi semalam yang sempat dipukuli siapa bang? Yang dititipkan anak itulah Itu perempuan atau laki bang? perempuan. Tampari dia, bukan dipukuli. Karena ini ya, karena dituduh nyulik anak itu ya? Iya. Itu yang namparin neneknya bang? Hah? Nenek dari Iya, ini? warga. Hmm, Warga yang ngampari. Sempat datang ke polisian semalam bang? Nggak ada. Nggak ada ya bang. Terakhirnya bagaimana bang? Hah? Terakhirnya bagaimana? Akhirnya ya. Bilang orang jangan dipukul ya. Apa anaknya sama neneknya rupanya. Setahu bang warga mana nih bang? Hah? Warga mana ibu yang anaknya hilang ini katanya? Orang Trimo. dekat sini juga bang? Nah, itu dia tentang penculikan anak. Terduga lah ya. Iya betul-betul. Kita langsung ke reporter kita aja kali ya kan. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Bang, tadi kenapa nggak ikut? Lagi liputan Kak? Ya cek liput lah kami, ya kan kak? Iya betul. Oh. Kami jadi headline. Kami padahal bisa jadi headline loh. Iya betul. Kalau kebakaran asli pasti kita liput Kak? Ya Allah, doanya ngeri kali kak. Jangan. Nanti nggak ada kantor kita Bang. Iya betul, nanti alis kami retak loh. Iya. Oke Bang Alfiansyah, mengenai ada isu penculikan ini Bang. Kalau boleh tahu gimana sih kronologi awalnya Bang sehingga tercuatlah isunya ini Bang. Silakan laporannya Bang Alfiansyah. Ya baik Kak Lani, Kak Tari dan juga Tribuners. Ya memang kemarin siang itu di Jalan Bromo sempat ada heboh-heboh di mana ada isu seorang wanita melakukan penculikan terhadap anak. Namun tadi kita sempat datangi lokasi dan menanyakan kepada sejumlah warga di kawasan tersebut. Penculikan anak itu tidak ada terjadi. Itu hanya merupakan kesalahpahaman antara ibu dari anak kecil ini dengan si wanita yang ketika itu memang sedang berada di sana. Nah, memang menurut pengakuan dari warga, awal ceritanya itu si mamanya ini datang ke lokasi itu untuk menitipkan anaknya begitu sebentar kepada wanita yang tertuduh ini. Tak lama tiba-tiba memang anaknya ini menghilang begitu. Lalu datanglah mamanya ini dan mempertanyakan anaknya ini kemana. Ketika itu wanita yang dititipkannya ini tidak mengetahui anaknya itu kemana. Nah disitulah langsung dituduhkan oleh mama dari anak ini bahwasanya anaknya itu telah diculik. Setelah dari pengakuan itu langsunglah mengundang perhatian dari warga pun langsung mengerumuni wanita yang awalnya dititipkan anak itu dan sempat ditampar begitu dan nyaris diamuk massa. Tidak lama ada seorang warga mengatakan bahwasanya anaknya ini sudah dibawa oleh neneknya begitu ke rumah neneknya. Nah dari situlah langsung wanita ini pun diamankan dan disuruh pergi oleh warga.
kejadian itu tidak sempat ditangani oleh pihak kepolisian karena sudah selesai begitu, karena tidak ada pencurian anak, hanya saja kesalahpahaman gitu antara orang tua dengan wanita tersebut gitu Kak. Oke Bang, berarti mamanya ini nggak kenal sama yang yang celana kuning ini Bang, makanya masuk angin juga iya mamanya kan, makanya kan. bisa dituduh menculik anak. Ya, menurut keterangan warga memang antara mamanya ini dan wanita yang bercelana kuning itu kenal Kak, makanya dia tuh berani menitipkan anaknya di situ sebentar. Namun tiba-tiba anaknya tuh menghilang, dia pun panik dan langsung menuduh bahwa saya perempuan itu telah menculik anaknya Kak, gitu Kak. Oke. Itu emang anaknya umur berapa sih Bang? Masih kecil lah Kak, tidak tahu secara pasti Kak umurnya, yang pasti masih kecil lah Kak, gitu Kak. Oke. Jadi Bang, pada saat kejadian itu berarti anaknya dari tempat neneknya itu infonya dari mana Bang? Apakah langsung menghubungi neneknya, mamanya atau gimana? Ya, kebetulan memang ketika warga ramai di situ, adalah warga lain yang melihat bahwasannya ketika itu anaknya ini dibawa pergi oleh neneknya tanpa sepengetahuan wanita yang awal dititipkan itu Kak, gitu Kak. Oke Bang, kira-kira apakah gimana? Tadi kan terjadi penamparan juga tuh ya kan. Yang ditampar itu kan pasti si ibu yang baju celana kuning. Yang dibilang disangka dia adalah si penculik anaknya itu. Jadi apakah si yang ditampar itu menerima langsung kah atau nggak ada melakukan pelaporan sama sekali Bang? Nah, untuk sejauh ini memang belum bertemu langsung kita Kak dengan para yang terlibat dalam kejadian kemarin, hanya kita wawancarai warga di sekitar. Namun menurut informasinya tidak ada berlanjut Kak ke polisi ataupun tidak melapor Kak sejauh ini si wanita itu Kak. Oke. Terus Bang, aku agak bingung juga ya kan Kak, karena kan ini dia kenal terus tapi dia menuduh menculik gitu Bang. Memang mereka itu rumahnya nenek itu nggak jauh dari situ tuh gimana Bang? Ya, rumah neneknya itu tidak jauh juga Kak dari lokasi itu. Karena awal mulanya itu kan ditanya begitu kemana anaknya. Nah, si perempuan ini mengaku dia pun tidak tahu anaknya itu pergi kemana. Nah, spontan lah langsung dituduhkan bahwasanya anaknya itu diculik oleh perempuan itu Kak, oleh orang tuanya. Gitu Kak. Oke, ibu-ibu yang celana kuning itu Bang, dia bekerja sebagai apa Bang? Dia dititipkan di rumah atau ibu itu jualan atau gimana Bang? Ya, ibu itu memang warga di situ ya Kak. Kebetulan dia pada saat itu sedang di lokasi lagi berdiri diri. Nah disitulah datang mamanya, dititipkanlah sebentar karena mamanya itu akan tak pergi berbelanja entah gimana saat itu. Nah disitulah Kak, tiba-tiba anaknya itu hilang, tidak diperhatikan oleh wanita ini Kak. Oke Bang, dari rekaman CCTV kelihatan nggak sih Bang siapa yang menampar ibu tersebut Bang? Ya, rekaman CCTV memang nggak ada Kak ya, karena kita juga dapat dari video amatir. Nah, video amatir itu tidak memperlihatkan aksi pemukulan ataupun penamparan terhadap si wanita ini. Kita juga mendapatkan informasi bahwasanya si wanita ini ditampar begitu oleh warga yang menyaksikan kejadian itu kemarin Kak. Jadi Bang, kira-kira si ibu itu ada minta maaf nggak sih Bang sama si yang orang yang dititipkannya itu? Nah sejauh ini belum ada kita tanyakan karena kita belum bertemu Kak dengan mereka langsung Kak, hanya dari warga saja Kak. Oke, jadi kira-kira bapak ini yang diwawancara ini Bang sebagai apa nih, saksi matanya dia Bang? Ya kebetulan memang kejadian itu tepat di depan tokonya Kak. Oh. Jadi dialah jadi ini jadi ya. Saksinya ya. Saksi ini. Jangan-jangan bapak ini tahu siapa yang nampar ibu tersebut ya Bang? Iya, jangan bapak ini tadi yang bawa anaknya tuh deh. Ya udahlah, ada lagi Kak? Oke, itu aja lah. Terima kasih Bang Bang Alfiansyah untuk informasinya. Kita tunggu laporan selanjutnya ya Bang. Selamat sore. Selamat sore kalian. Aku bingung lewat ibu ini, masuk angin kurasa ya. Dia dititipkan, minta tolong titipkan ke ibu tersebut.
Terus Tak bisa tiba-tiba kita bilang dituduh. juga karena kan kita nggak berdasarkan CCTV, nggak kita lihat langsung, tapi Iya. kan berdasarkan Berarti neneknya ini nampak cucunya langsung dibawa pulang gitu mungkin Masa? kan. Ini kenapa anak cucuku di sini gitu Tapi kali kalau ya. aku yang jadiin tampar itu aku hajar balik ya kan. Iya, karena udah dititipkan. Dia pun masuk angin. Kalau kayak gitu ya ditunggu dulu lah belanja ya kan, tunggu mamanya pulang. Ini dia berani menitipkan sama tetangganya istilahnya gitu kan. Ya seharusnya dia kan, soalnya apa yang dibilang sama tetangga pasti kan lebih percaya seharusnya kan. Ini malah dituduh menculik, kayak mana lah? Aku bingung. Nah, betul, aku pun jadi bingung juga lihat kau deh jadi. Iya kan, aku bingung. Betul, coba Kak jelasin dulu sama Aku kurang ngerti juga sih, cuman Iya ya udah kan? lah ya. Mungkin Aku bukan nggak ngerti tentang beritanya, tapi nggak ngerti tentang cara berpikirnya itu. Iya, ibu-ibu itu kan. Yang kasihan kan pasti ibu yang Ditampar. dia udah dititipkan anaknya. Untung nggak dia mau udah pukuli warga. Iya gitu. kan, karena kan itulah mulut ini kadang sangat mengerikan ya kan. Mana aku rasa kuat dia ngomongnya. Iya, mana anakku? Nggak Emang dasar gitu penculik, nadanya. jadi- Mana anakku gitu. Oh gitu. Coba kakak jelaskan kayak mana dia ibu-ibu itu. Males Misalnya kakak, misalnya kakak, kayak mana ngomongnya? Mana anakku? Aku misalnya ibu-ibu yang jaga. Kau yang anak. dipukul. Iya. Mana anakku? Nggak tahu lah aku kemana. Tadi Bodoh sama aku di kali sini. kau. Tadi kan sama kau aku titipkan. Oh kayak gitu. Iya. Ya kayak mana namanya aku nggak tahu, tiba-tiba hilang dia. Kok bisa? Tak mana mata kau lihat? Udahlah dek, jadi dia peran antagonis aku. Padahal kan aku baik bak ibu peri. Terus terjadilah penamparan itu ya kan. Kenapa kekenyangan ya? Iya. Oh iya. Mungkin karena ini kan, maksudnya saking emosi ya mungkin dijawab. Entah mungkin lagi pakai headset ibu itu, jadi nggak Gitu. kedengaran. Oh jadi dia nggak dengar apa yang bilang ibu itu. Gitu mungkin ya Aku kan. rasa lagi dikira lagi bercanda Iya. kan, padahal lagi marah-marah. Iya. Cuman kita nggak tahu lah ya kan, karena kan itu udah cuma Tapi dari mungkin video. kalau kehilangan anak emang panik ya kan. Panik Iyalah. lah. Siapa yang nggak panik kayak gitu? Tapi dia salah juga ya kan. Apalagi sekarang. Bagus dibawanya aja, entah ke pajak dibawa lah ke Cuknya pajak. tanya tadi apakah di sana pernah ada terjadinya penculikan nggak, makanya ibu itu jadi agak-agak trauma. Atau mungkin kan ya sempat banyak kabar juga deh tentang Iya di penculikan daerah anak. sana kan mungkin seperti itu. Di daerah sana di daerah Bromo. mana? Oh iya Bromo ya, iya lupa. Tadi kan baca. Iya. Nggak masuk sini. Ya udahlah Kak lanjut baca lah berita Nah, ketiga. ini ada Tentang berita ketiga apa nih itu? yang Kayak merupakan- lagi viral-viral itu ya. Berita terakhir kita ini, ya kan Tribuners, sebelum menutup hari Rabu hari ini. Jadi ada selebgram Clara Sinta. Tahu nggak sih Clara Sinta dek? Tahu yang lagi viral yang mobil handphone ya, mobilnya Ditarik apa sih? Iya. menjadi sorotan publik. Usai video puluhan debt kolektor mengambil secara paksa mobil mewah miliknya. Ini aku udah pernah baca nih, sekitar 30 debt kolektor deh datangin dia. Emang kasihan kali sih di situ dia kayak baru mandi gitu ya kan. Terus tiba-tiba mobilnya itu tanpa tahu dia tiba-tiba udah dijaminkan aja ya kan. Nunggak kalau nggak salah itu ya. Berarti Itu nggak sih? yang jaminkan itu sebenarnya siapa? Bukan dia kan? Nggak ngerti. Jadi orang itu pakai sistem teman ke teman ini, teman ke teman ini gitu. Dia bayar pakai lunas. sistem nama. Apa? Dia udah bayar lunas gitu. Udahlah. Oh berarti istilah kayak gini. Oh udah ada BPKB-nya berarti kan dia lunas. Berarti gini istilahnya. Aku yang punya mobil, ya yang pertama, terus kakak beli sama aku, terus mungkin aku nggak bayarkan ke sana gitu. Enggak salah. Jadi Macam kayak mana? Nggak mana? ngerti aku. Karena kakak Kan mau beli misalnya cash aku punya- sama aku. Nah, kau punya mobil. Kakak mau beli cash sama aku. Bukan. Iya kan? Kan aku belinya cicil, terus kakak bayarnya sama aku cash gitu. Jadi Bukan. gimana? Jadi gimana? Jadi ibaratnya sebenarnya mobil ini sudah ada, nih mobil sudah cash kalau nggak salah ya. Oke. Ini perkiraanku nih Tribuners. Uh-uh. Nah ini mobil sudah ada ya kan. Aku nggak tahu sih posisi BPKB-nya itu sama siapa, sama si mengaku langsung menemui pihak leasing yang menyita BPKB. BPKB berarti sama dia dong ya kan, logikanya tuh. Dia itu yang mengaku- Clara mengaku langsung menemui pihak leasing yang menyita BPKB dan mobilnya katanya. Berarti kan gitu. BPKB-nya ada sama si Clara Sinta itu kan? Nah itulah nggak ngerti ya. Berarti kan memang ada permainan dari pihak si leasing ini. Iya. Logikanya si pemilik mobil itu kan si Clara Sinta, iya kan? Gimana tanda tangannya itu bisa keluar plus KTP-KTP-nya semua bisa keluar. Gesek rangka mobil Oke. untuk misalnya untuk jaminan mobilnya, ya itu dari mana? Nah, yang parahnya memang ketika kejadian itu kan itu di apartemennya gitu kan. Jadi ketika di apartemennya itu kan pasti terjadilah
percecokan antara security ya kan sama pihak dekolektor. Cuman memang yang menang pihak dekolektor. Jadi terjadilah penarikan itu dan yang mobilnya ditarik ya. Dan itu memang dipanggil juga sama pihak kepolisian. Si Clara Sinta kan sempat terjadi inilah, tapi memang pihak dekolektor sih yang menang, ditarik si mobilnya gitu. Tapi yang ngerinya ini kan ternyata pakai sistem mungkin antara mantan suami atau mantan siapa itu ya? Mantan suaminya. Nah, antara jadi mantan dia suaminya mengaku langsung membayar lunas utang mantan suaminya itu di leasing yang mengakibatkan mobil Toyota Alphard miliknya diambil debt collector katanya gitu kan. Nah, jadi kan tanpa pengetahuan si Clara Sinta ini tiba-tiba mobilnya itu diagunkan, coba lah deh. Berarti diagunkan sama mantan suaminya. Nah, tapi tidak memakai nama dia, tapi nama pihak yang lain, misalnya kayak kawan ke kawan. Jadi kan dia susah ngelacaknya tuh. Tapi logikanya kalau misalnya nama kita agunkan pakai BPKB itu kan pasti namanya gesek rangka itu pasti ada, foto unit itu pasti ada. Seharusnya kan nggak bisa kan kita mengagunkan kan, tanpa BPKB. Mungkin itu apa namanya, kalau misalnya gesek rangka kalau kata-kata netizen tuh kan dia digesek rangka ketika lagi mobil di parkiran. Mungkin kan iya bisa jadi karena kan gesek rangka itu kan sebenarnya dari semua bawah, orang bisa. Iya betul, dari bawah itu aja kan. Nah, jadi kan pelunasan mobil yang digadaikan oknum itu sekitar 254 juta. Setelah lunas kita ambil mobil, tunggu koordinasi dari cabang Bogor supaya mobil dilepaskan. Mungkin kayaknya perlu di ini ya kan. Kenapa bisa terjadi itu ya kan? Iya, kita ini kan katanya dalam video tersebut. Iya, tapi nggak ada videonya loh. Ada videonya, makanya Kak baca dulu dalam video tersebut. Mana tadi? Ya, kita langsung aja lihat videonya. Cekidot. Puluhan debt collector di unit apartemennya yang menyebut mobilnya sudah digadaikan. Clara lalu mengecek keaslian BPKB mobil yang dibawa oleh pihak debt collector karena takut menjadi korban penipuan. Setelah dicek, BPKB itu ternyata asli, namun Clara merasa tidak pernah menggadaikan BPKB mobilnya. BPKB mobil itu diduga digadaikan senilai 200 juta rupiah oleh mantan suami Clara pada tahun 2021 lalu. Pada akhirnya, para debt collector itu pun tetap mengambil paksa mobil Clara. Clara kemudian melaporkan debt collector yang mengambil paksa mobilnya dan sempat membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Laporan Clara diterima dan teregistrasi di SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 20 Februari 2023. Dalam pelaporan itu, Clara menyerahkan sejumlah bukti, termasuk video viral yang diunggah di akun TikTok pribadinya, yang menjelaskan terlapor dalam kasus ini lebih dari 1 orang. Menurutnya, semua yang terlibat dalam penarikan paksa mobilnya turut menjadi terlapor. Alhamdulillah udah dibantu semuanya sama pihak dari Polda Metro Jaya, sudah ditanganin dan yang terkait. Jadi tadi dalam membuat laporan membawa buktinya apa deh? Yang pasti salah satu bukti yang paling kuat yaitu video yang udah beredar ya di sosial media, yang teman-teman juga semuanya bisa lihat, itu sih bukti kuat gitu. Pak, yang dilaporin dalam laporan ini siapa aja? Laporannya soal apa itu? Detailnya gitu sedikit. Lebih ke sebenarnya untuk detailnya aku belum dapat izin buat jelasin Kak. Cuman lebih ya semua yang terkait di video-video itu kena semua. Perkaranya mungkin Mbak, apakah penggelapan? Ya singkat aja Mbak. Iya, bisa mengacu kepada ke situ juga dengan jadi penggelapan tanpa izin ya? Ya, tanpa izin. Mbak, izin terkait dilaporkan itu kamera Mbak? Yang dilaporkan ya bisa dibilang sih pihak seperti itu. Berarti lebih dari 1 ya? Lebih dari 1. Berarti yang terlibat dalam proses di video itu ya? Semua yang terlibat, dari mulai kenapa mobil ini ditarik, dari siapa yang menarik, semuanya pasti. Nah, itu tadi Dek berita mengenai si Clara Sinta. Aduh, memang nggak tahu ya, kita kali aja ini merupakan salah satu ujian ya kan Dek, supaya dia lebih naik lagi lah tingkatan dia ya kan, kelas dia ya kan. Ya udahlah, kita sabar ya Kak Clara ya. Udah Dek. Udah. Nah, ini sebenarnya bukan berita kita sih, cuman ada berita hot lagi ya kan? Apa itu, berita apa? Itu loh si Puji. Kenapa sama Puji? si Torik. Kenapa? Kan katanya putus. Katanya gitu Dek. Dek. Iya. Katanya putus. Iya, aku nggak peduli tentang itu karena aku bukan netizen, sorry ya. Iya. Kau harus mengikuti suatu perkembangan Dek. Begitu. Terus mereka putus aku harus tahu gitu. Iya, kan kakak ngasih tahu. Ini kan netizen kan belum tentu tahu juga. Ya apa tuh Kak, tentang apa sih ya sebenarnya? Udah tentang itu, ya udah. Oh gitu. Ya udah jelasin lah. Kenapa mereka bisa putus? Nggak tahu. Apa masalahnya? Kakak cuma ngasih tahu aja. Ya.
Terus kakak sedih karena mereka putus? Enggak, karena dulu kakak tahu. salah satu netizen yang menjodoh-jodohkan Enggak mereka. lah, aku nggak ada jodohin orang tuh. Kau pikir aku ini mah comblang? Oh gitu. Uh-uh. Jadi kenapa kakak kayaknya kelihatan sedih gitu? Karena Enggak, mereka selain putus. berita ini ada berita terupdate juga mengenai itu kalau dari selebriti. Oh yaudah, gitu. apa itu? Coba itu aja jelasin, sih Kak. beritanya, nggak ada lagi. Ya udahlah Tribuners, terima kasih yang udah Tapi kakak nonton. tadi mau Hari bahas ini tentang apa? Siapa? si Puji sama si El. Oh iya, katanya Uh-uh. lagi deket sama si El. Jadi kan agak-agak booming gitu Oh, ya yang kan. dijodohin netizen lagi. Iya, Terus dijodohi sama Bunda Maya juga. enggak, Oh, Bunda Maya enggak. enggak. Dan takutnya nanti kayak siapa ya kan? Si Bilar sama siapa ya kan? Iya, gebu-gebuan kan. Gara-gara dijodoh-jodohi ya kan. Netizen gitu, apa suka-suka dia aja ya kan, jodoh-jodohi ya kan. Ya udahlah Tribuners, itu aja lah berita yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman Tribuners pada hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore, dan jangan lupa saksikan seluruh kegiatan kami melalui Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, satu lagi apa deh? TikTok, ya kan? Dan kalian bisa juga baca-baca di website kami dan pastinya dicetak kami ya, Tribuners. Jangan bosan-bosannya saksikan kami, dan jangan lupa pokoknya ikutlah kegiatan kami pastinya ya kan deh ya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.